Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Disti Ayunintias NIM SB 21012, yang kedua Dia Febri SB 21014, yang ketiga Janatania Kusuma SB 21021, yang keempat Rahayu Febrianti SB 21029, yang kelima Verga Veronica SB 21034. Kami di sini akan menjelaskan tentang forceps deliver. Pengertian forceps deliver. Forceps digunakan untuk menolong persalinan bayi dengan presentasi vertex. Dapat digolongkan sebagai berikut menurut tingkatan dan posisi kepala bayi pada jalan lahir pada saat daun forceps dipasang. Tindakan forceps rendah forceps pintu bawah panggul adalah tindakan pemasangan forceps setelah kepala bayi mencapai dasar perineum. Satura sagittalis berada pada diameter anteroposterior dan kepala bayi tampak di introitus vagina. Tindakan forceps tengah mid forceps adalah tindakan pemasangan forceps sebelum kriteria untuk forceps rendah posterior dan kepala bayi tampak di introitus vagina. Tindakan forceps tengah mid forceps adalah tindakan pemasangan forceps sebelum kriteria untuk forceps rendah dipenuhi. Tetapi setelah engagement kepala bayi terjadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janatania Kusuma dengan NIM SB 21020. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada jenis tindakan forceps. Jenis tindakan forceps ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, forceps rendah, di mana kepala sudah mencapai pintu bawah panggul dan sutura sagittalis sudah dalam anteroposterior. Yang kedua, forceps tengah. Forceps tengah adalah forceps percobaan untuk membuktikan disproporsi panggul dan kepala. Yang ketiga, forceps tinggi. Ekstraksi forceps di mana kepala masih di atas pintu atas panggul. Ekstraksi forceps tinggi dapat menimbulkan trauma yang berat untuk ibu maupun janinnya. Oleh karena itu, cara ini sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan seksio cesarea. Saya Dia Febriani, NIM SB 21014. Syarat ekstraksi forceps untuk melahirkan janin dengan ekstraksi forceps harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, janin harus dapat lahir per vaginam atau tidak ada disproporsi serapopelvik. Yang kedua, pembukaan serviks lengkap. Yang ketiga, kepala janin sudah cakap atau mencapai letak, sudah terjadi engagement. Yang keempat, kepala janin harus dapat dipegang oleh forceps. Yang kelima, janin hidup. Dan yang terakhir, ketuban sudah pecah atau dipecahkan. Sebelumnya, saya Verga Veronica dengan NIM SB 21034. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tipe forceps delivery. Tipe forceps delivery berdasarkan bentuknya dikenal beberapa tipe forceps. Di bawah ini adalah tipe forceps yang sering didapati. Yang pertama, tipe Elliot. Tipe ini ditandai dengan tangkai yang tertutup sehingga lengkung kepala forceps mencakup kepala janin lebih luas. Forceps tipe Elliot ini sebaiknya dipergunakan pada kepala janin yang belum didapati adanya kaput suksedanum atau yang belum mengalami mulase hebat. Berikut adalah contoh gambar forceps tipe Elliot. Yang kedua, tipe Simpson. Tipe ini ditandai dengan tangkai yang terbuka sehingga memberi kemungkinan untuk dipasang pada kepala janin yang mempunyai kaput suksedanum. Berikut adalah contoh forceps tipe Simpson. Yang ketiga, tipe khusus. Tipe ini dipergunakan untuk keadaan serta tujuan khusus. Misalnya, forceps Piper digunakan untuk melahirkan kepala yang tertinggal pada persalinan sungsang. Forceps Killen dipergunakan bila kepala janin masih tinggi, dan forceps Barton digunakan terutama untuk melakukan rotas. Berikut adalah contoh gambar forceps tipe khusus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Rahayu Febrianti dengan NIM SB 21029 akan melanjutkan materi tentang keuntungan dan kekurangan ekstraksi forceps. Yang pertama, keuntungan. Membantu dalam kasus bayi yang mengalami hipoksia yang dapat menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengakibatkan kematian. Yang kedua, membantu ibu untuk melahirkan bayinya dengan mudah dan tanpa kelelahan fisik yang berlebihan.
Selanjutnya, kekurangan dari ekstraksi forceps. Yang pertama, dapat menyebabkan laserasi pada serviks, vagina, dan perineum ibu. Yang kedua, terjadi kerusakan pada urat saraf karena tekanan oleh daun forceps sehingga menyebabkan kelumpuhan kaki. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.